Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya, untuk mendukung agar channel ini bisa tumbuh semakin besar. Firly menatap layar monitornya yang memancarkan denah bangunan kompleks dengan tatapan kosong, namun pikirannya berkelana jauh. Jarum jam di dinding kantor menunjukkan pukul 8 malam, dan desiran AC menjadi satu-satunya suara yang memecah kesunyian. Proyek Nusa Indah Residence ini memang menguras seluruh energinya, bukan hanya karena skala dan detailnya, tetapi juga karena tekanan dari atas. Namun, ada sesuatu yang lebih dari sekadar tekanan pekerjaan yang membuat jantungnya berdebar, sesuatu yang lebih pribadi, lebih menggairahkan. Namanya Arya. Arya adalah konsultan eksternal yang baru bergabung 3 bulan lalu untuk mengawasi aspek keberlanjutan proyek. Sejak hari pertama, kehadirannya bagaikan badai yang menerjang ketenangan Firly. Pria itu bukan hanya tampan dengan sorot mata tajam dan senyum yang bisa meluluhkan baja, tetapi juga cerdas, berwawasan luas, dan memiliki harisma yang luar biasa. Firly, yang selama ini dikenal sebagai arsitek berdedikasi, fokus, dan sedikit dingin, mendapati dirinya seringkali kehilangan konsentrasi setiap kali Arya melintas di depannya, atau lebih parah lagi saat mereka berdiskusi empat mata. Malam itu, seharusnya ia sudah pulang, tapi pikiran untuk menyelesaikan revisi bagian landscape terus tertunda. Sebenarnya, ia hanya ingin memastikan bahwa ia tidak melewatkan detail sekecil apapun, sebuah kebiasaan yang melekat erat padanya. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu ada alasan lain, sebuah harapan tipis bahwa Arya mungkin masih ada di kantor, seperti beberapa malam sebelumnya. Dan benar saja, tidak lama kemudian, pintu kaca ruangannya sedikit terbuka, memperlihatkan sosok tinggi tegap yang berdiri di ambang pintu. "Masih di sini, Firly?" Suara Arya, serak namun hangat, menggetarkan sesuatu di dalam diri Firly. Ia mendongak, berusaha menyembunyikan keterkejutannya. "Iya, Arya." "Ada beberapa detail yang perlu saya periksa ulang," jawab Firly, mencoba terdengar profesional dan tenang. Arya melangkah masuk, membiarkan pintu tertutup perlahan di belakangnya. "Sudah larut, kamu tidak pernah pulang tepat waktu ya?" Ada nada geli dalam suaranya. Firly tersenyum tipis. Profesionalisme menuntut demikian. Arya balas tersenyum, kali ini lebih hangat, dan Firly merasa pipinya sedikit merona. "Atau memang ada sesuatu yang menarik di sini sampai kamu tidak mau pulang?" Kata-kata itu bagaikan sengatan listrik yang menjalar di sekujur tubuh Firly. Ia tahu Arya tidak bermaksud apa-apa, mungkin hanya candaan ringan, tapi hatinya menangkapnya sebagai sebuah isyarat. "Apa maksudmu?" tanyanya, berusaha menjaga ekspresinya. Arya berjalan mendekat, berhenti di samping meja Firly. Aroma parfum maskulinnya yang lembut namun kuat menyelinap ke indera penciuman Firly, memabukkan. "Maksudku, mungkin ada inspirasi baru yang kamu temukan di jam-jam sepi seperti ini." Matanya menatap lurus ke arah denah di layar, lalu beralih ke mata Firly. Tatapan itu intens, seolah membaca setiap pikiran yang bersembunyi di balik sorot mata Firly. Firly merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menelan ludah, berusaha menguasai diri. Mungkin hanya kebiasaan buruk yang susah dihilangkan. Arya tertawa pelan. "Aku tidak bilang itu buruk, hanya menarik." Ia lalu menunjuk ke sebuah bagian denah. "Bagian ini, taman vertikal di area lobi. Kamu yakin akan menggunakan jenis tanaman itu? Kurasa kurang cocok dengan konsep tropis modern yang kita usung." Seketika, suasana kembali profesional. Firly merasa sedikit lega, namun juga kecewa. Ia menjelaskan alasannya memilih jenis tanaman tersebut, argumen demi argumen terlontar dengan lancar. Arya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, sesekali menyela dengan pertanyaan cerdas. Diskusi itu berlangsung hampir 1 jam, membahas detail-detail proyek dengan intensitas yang tinggi.
Ada gairah profesional yang terpancar dari keduanya. Gairah yang sama kuatnya dengan gairah tersembunyi yang mulai tumbuh di antara mereka. Oke, aku mengerti argumenmu. Aku rasa kamu benar, kata Arya akhirnya mengakhiri diskusi. Tapi Firly, serius, kamu perlu istirahat. Jangan sampai kamu sakit karena terlalu memaksakan diri. Perhatian kecil itu diucapkan dengan nada tulus, membuat Firly merasa hangat. Aku baik-baik saja Arya, sudah terbiasa. Terbiasa bukan berarti sehat, balas Arya, suaranya sedikit lebih lembut. Ia lalu melangkah mundur, mengambil jaketnya yang tergantung di kursi kosong. Aku akan pulang sekarang, kamu juga ya? Firly mengangguk. Tentu. Saat Arya mencapai pintu, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Firly, panggilnya. Ya, mungkin lain kali kita bisa membahas proyek ini di luar kantor, sambil minum kopi atau makan malam. Suaranya terdengar ragu, namun matanya memancarkan harapan. Firly merasakan gelombang kehangatan menjalar di seluruh tubuhnya. Sebuah undangan, bukan hanya untuk membahas pekerjaan, ia yakin. Kedengarannya menarik, jawab Firly, berusaha menjaga agar suaranya tetap stabil. Aku akan senang. Senyum lebar merekah di wajah Arya, senyum yang mampu menerangi seluruh ruangan. Bagus, aku akan menghubungimu. Dan dengan itu, ia melangkah keluar, meninggalkan Firly sendirian dalam keheningan yang tiba-tiba terasa begitu riuh oleh detak jantungnya sendiri. Malam-malam berikutnya, Firly menemukan dirinya menunggu telepon dari Arya dengan antusiasme yang tak pernah ia duga. Setiap dering ponsel membuat jantungnya melonjak, dan setiap kali bukan Arya yang menelepon, ia merasakan sedikit kekecewaan. Ia tahu ini tidak profesional, ia tahu ia seharusnya tidak membiarkan perasaan ini tumbuh, tetapi bagaimana bisa ia menolak gelombang emosi yang begitu kuat. 2 hari kemudian, telepon itu akhirnya datang. Arya mengundangnya makan malam di sebuah restoran Italia yang romantis di pusat kota. Firly menghabiskan waktu berjam-jam memilih gaun yang tepat, merias diri dengan hati-hati, memastikan setiap detail sempurna. Ia ingin terlihat memesona, bukan hanya sebagai rekan kerja, tetapi sebagai seorang wanita. Ketika Arya menjemputnya, Firly terkesima. Arya mengenakan kemeja biru tua yang pas di tubuhnya, memperlihatkan bahu bidangnya dan celana kain yang rapi. Rambutnya disisir ke belakang dengan gaya yang kasual namun elegan. Ia terlihat sangat tampan. Wow, Firly, kamu terlihat luar biasa, puji Arya. Tatapannya menyapu Firly dari atas sampai bawah, berhenti sejenak di matanya. Pujian itu membuat Firly merasa pipinya memanas. Terima kasih Arya. Kamu juga terlihat berbeda. Arya tersenyum. Anggap saja ini sebagai di luar jam kerja. Makan malam itu adalah sebuah keajaiban. Mereka tidak banyak membahas pekerjaan. Sebaliknya, mereka berbicara tentang hobi, impian, masa lalu, dan pandangan hidup. Firly menemukan bahwa Arya adalah seorang petualang yang pernah menjelajahi berbagai negara, seorang pencinta seni, dan seorang yang sangat peduli terhadap isu-isu sosial. Ia juga menemukan bahwa Arya memiliki selera humor yang cerdas dan tawa yang menular. Firly, yang biasanya pendiam, mendapati dirinya berbicara dengan lepas, berbagi cerita-cerita yang jarang ia ceritakan kepada siapapun. Ada koneksi yang begitu kuat, seolah-olah mereka sudah saling mengenal seumur hidup. Saat mereka pulang, hujan gerimis mulai turun. Arya mengantar Firly sampai ke depan pintu apartemennya. Lampu-lampu kota yang memudar dan rintik hujan menciptakan suasana yang begitu intim. Aku sangat menikmati malam ini Arya, kata Firly, suaranya pelan. Aku juga Firly, lebih dari yang bisa kubayangkan, jawab Arya. Matanya terpaku pada mata Firly. Jarak di antara mereka terasa semakin menipis. Firly bisa merasakan napas hangat Arya menyapu wajahnya. Detak jantungnya berpacu gila-gilaan. Ia tahu apa yang akan terjadi dan ia menginginkannya dengan seluruh jiwa raganya. Arya mengangkat tangannya, menyentuh pipi Firly dengan ibu jarinya, membelai lembut. Sensasi sentuhan itu begitu elektrik, mengirimkan gelombang panas ke seluruh tubuh Firly.
Kamu tahu, Firly? Bisik Arya, suaranya rendah dan penuh gairah. Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu ada sesuatu yang istimewa tentang dirimu. Ada api tersembunyi di balik ketenanganmu. Firly memejamkan mata sejenak, menikmati sentuhan itu. Begitu juga kamu, Arya, bisiknya. Jujur, kamu mengacaukan ketenanganku. Arya tersenyum tipis, lalu menundukkan kepalanya, bibirnya menyentuh bibir Firly dengan lembut. Ciuman itu dimulai dengan perlahan, hati-hati, seolah-olah mereka berdua mencoba menguji kedalaman perasaan masing-masing. Namun, segera setelah itu, ciuman itu berubah menjadi lebih dalam, lebih intens, dan lebih menggairahkan. Firly membalas setiap sentuhan, setiap desahan, setiap gerakan bibir Arya dengan semangat yang sama. Tangannya melingkar di leher Arya, menariknya lebih dekat, seolah ingin menyatu dengannya. Ciuman itu adalah ledakan emosi yang tertahan. Seluruh dunia seolah berhenti berputar. Hanya ada mereka berdua di bawah rintik hujan, berbagi gairah yang begitu murni dan mendalam. Arya memeluk pinggang Firly, menariknya rapat hingga tak ada lagi jarak di antara tubuh mereka. Firly bisa merasakan detak jantung Arya yang bergemuruh seirama dengan detak jantungnya sendiri. Aroma hujan bercampur dengan parfum Arya, menciptakan aroma yang akan selalu ia kaitkan dengan momen itu. Ketika ciuman itu akhirnya mereda, mereka berdua terengah-engah, dahi mereka saling bersentuhan. Mata Arya menatap Firly dengan tatapan yang penuh hasrat dan janji. "Firly," bisiknya lagi, "aku ingin lebih dari ini." Mereka menghabiskan akhir pekan bersama, menjelajahi kota, mendaki bukit, atau hanya sekedar bersantai di apartemen Firly, bercerita hingga larut malam. Firly menemukan sisi dirinya yang selama ini tersembunyi, sisi yang penuh dengan gairah, spontanitas, dan kelembutan. Arya berhasil membuka kotak Pandora emosi Firly yang selama ini terkunci rapat. Ia merasa hidup, benar-benar hidup untuk pertama kalinya. Setiap sentuhan Arya, setiap bisikan mesra, setiap tatapan yang penuh cinta, membangkitkan gelombang sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, setelah makan malam romantis di apartemen Firly, mereka duduk di sofa, menikmati kehangatan satu sama lain. Lampu-lampu kota berkelip di kejauhan, menciptakan latar belakang yang sempurna. Arya membelai rambut Firly, lalu menunduk, mencium keningnya dengan lembut. "Aku tidak pernah membayangkan akan menemukan seseorang seperti kamu, Firly," kata Arya, suaranya tulus. "Kamu adalah segalanya yang tidak pernah aku tahu aku butuhkan." Firly menyandarkan kepalanya di bahu Arya, merasakan detak jantungnya yang stabil. "Aku juga, Arya. Kamu membuatku merasa utuh." Arya mengangkat dagu Firly, memaksa Firly menatap matanya. "Aku mencintaimu, Firly." 3 kata itu diucapkan dengan begitu tulus, membuat Firly merasa seolah-olah seluruh dunianya berhenti berputar. Air mata haru mulai menggenang di pelupuk matanya. Ia telah merasakan cinta, ia telah merasakan gairah. Tapi, mendengar kata-kata itu diucapkan secara langsung, dengan ketulusan seperti itu, adalah pengalaman yang berbeda. "Aku juga mencintaimu, Arya," jawab Firly, suaranya sedikit bergetar. "Sangat mencintaimu." Ciuman yang mengikuti pengakuan cinta itu adalah yang paling manis, paling tulus, dan paling menggairahkan dari semuanya. Itu adalah ciuman yang mengunci janji, mengikat dua jiwa dalam ikatan yang tak terpisahkan. Malam itu, di bawah kelipan bintang kota, Firly dan Arya menyatukan diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual. Sentuhan-sentuhan Arya yang lembut namun penuh gairah membimbing Firly ke puncak kenikmatan yang belum pernah ia bayangkan. Setiap desahan, setiap sentuhan kulit, setiap bisikan nama adalah melodi yang mengiringi tarian cinta mereka. Firly merasakan dirinya melebur, menjadi satu dengan Arya dalam sebuah pengalaman yang begitu mendalam dan memuaskan.
Pagi harinya, Firly terbangun dalam pelukan Arya, merasakan kehangatan tubuhnya. Sinar matahari pagi menyelinap masuk melalui celah gorden, menerangi ruangan dengan cahaya keemasan. Ia menatap wajah Arya yang tertidur pulas, sebuah senyum kecil terukir di bibirnya. Perasaannya meluap-luap, dipenuhi kebahagiaan dan rasa syukur. Ia telah menemukan bukan hanya cinta, tetapi juga gairah yang membakar, gairah yang mengubah dirinya menjadi wanita yang lebih lengkap, lebih berani, dan lebih hidup. Firly tahu kisah cintanya dengan Arya baru saja dimulai, dan ia tidak sabar untuk menjalani setiap babak berikutnya bersama pria yang telah mencuri hatinya itu.